Pelatih Vietnam mulai panik. Kualitas Indonesia asuhan STY tampil garang versus Brunei Darussalam. Pratama Arhan panen kritik saat timnas Indonesia bantai Brunei 6-0. Kapan JIZ bergabung dengan timnas Indonesia? Pemain keturunan Nathan Joe nonton timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di SUGBK. Pelatih Vietnam mulai panik. Kualitas Indonesia asuhan STY tampil garang versus Brunei Darussalam. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0 dalam laga leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam 12 Oktober 2023. Gol kemenangan timnas Indonesia masing-masing berasal dari hat-trick yang dicetak oleh Dimas Derajat, Bryce Ramadan Sananta, dan 1 gol dari Rizky Ridho. Kemenangan ini juga membuat satu kaki skuad Garuda berhasil menapaki tahap kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini dikarenakan akan sangat sulit bagi Brunei Darussalam untuk bisa membalikan keadaan di laga leg kedua nanti, meskipun akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Namun ternyata kemenangan besar ini berhasil membuat pelatih Vietnam dan para skuadnya mulai ketar-ketir. Mereka pun mulai takut dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Saya sedikit mengamati gaya permainan dari timnas Indonesia di laga tadi malam saat menghadapi Brunei Darussalam. Dan saya pun harus mengakui bahwa anak asuh Shin Tae-yong bermain cukup baik pada laga itu. Itu artinya kami harus semakin berhati-hati dengan mereka, ujar pelatih Vietnam. Komentar senada juga datang dari salah satu pemain Vietnam yakni Doan Van Hau. Bek yang terkenal brutal tersebut pun pada akhirnya secara terang-terangan memuji kualitas dari timnas Indonesia. Sejujurnya saya agak malas untuk membicarakan ini. Namun pada akhirnya saya tetap harus mengakui bahwa timnas Indonesia memang sangat luar biasa. Mereka akan menjadi lawan yang kuat dan berbahaya bagi kami jika kembali bertemu nanti, ujar Doan Van Hau. Perlu diketahui bahwa Vietnam akan berada satu grup dengan timnas Indonesia bila skuad Garuda mampu untuk memulangkan Brunei Darussalam di tahap pertama babak kualifikasi. Kedua tim ini nantinya akan menghuni grup F bersama dengan Irak dan Filipina. Hanya 2 tim saja yang akan lolos ke tahap ketiga. Dalam hal ini Vietnam sendiri hanya menargetkan finish di posisi kedua. Dengan begini mereka akan bisa lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Irak yang menjadi tim yang paling difavoritkan dalam grup tersebut. Namun itu juga bukan hal yang mudah bagi Vietnam, mengingat timnas Indonesia nantinya akan memberikan ancaman yang nyata. Ditambah lagi performa skuad Garuda pun semakin meningkat dari waktu ke waktu, maka target Vietnam untuk lolos ke tahap ketiga pun berada dalam ancaman Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong sangat puas dengan hasil yang baru saja diraih oleh timnas Indonesia. Kemenangan dengan skor 6-0 akan membuat timnas Indonesia bisa bermain santai tanpa beban di laga leg kedua nanti. Shin Tae-yong juga akan bisa dengan bebas bereksperimen bila memang ingin mencoba formasi baru di laga itu. Saya cukup puas dengan hasil pertandingan ini. Skor 6-0 cukup bagus untuk menatap laga leg kedua. Skor kemenangan telak sangat sesuai dengan target saya. Saya rasa para pemain akan lebih menikmati pertandingan di leg kedua nanti. Saya pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan rotasi agar semua pemain bisa tampil, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai pertandingan. Kalau menurutmu sudah cukup baguskah performa timnas Indonesia di laga tadi malam? Dan apakah ketakutan Vietnam bertambah setelah melihat Indonesia berlaga tadi malam itu menurutmu wajar? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Pratama Arhan panen kritik saat timnas Indonesia bantai Brunei 6-0. Timnas Indonesia baru saja menang telak dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam. Di saat timnas Indonesia dibanjiri pujian, Pratama Arhan justru panen kritikan. Hal ini dikarenakan Pratama Arhan tidak mampu tampil bagus di laga itu. Suami dari Aziza Salsha tersebut memang tidak tampil dengan performa terbaiknya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan apa yang ia persembahkan di babak kualifikasi Piala Asia U23 lalu, yang mana dalam 2 laga saja ia sukses mencetak 2 gol. Sedangkan untuk laga tadi malam, Pratama Arhan malah tampil angin-anginan. Bahkan banyak umpan lambung yang ia lepaskan justru tidak menemui sasaran. Maka tak heran bila banyak netizen yang merasa geram dengan bobroknya performa Arhan di lapangan. Karena banyaknya pihak yang mengkritiknya, pemain milik Tokyo Verdy tersebut sampai menjadi trending topik di media sosial Twitter.
Banyak dari netizen juga ingin Pratama Arhan digeser dari skuad utama dan digantikan oleh Shanny Patinama yang tampil lebih baik darinya. Kalau menurutmu bagaimanakah performa dari Pratama Arhan di laga tadi malam? Faktor apakah yang membuat performanya menjadi tidak sesuai dengan harapan? Yuk, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kapan Jay Izzet bergabung dengan Timnas Indonesia? Baru-baru ini Jay Izzet sudah dipastikan oleh Shin Tae-yong akan menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru untuk Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan juru taktik asal Korea Selatan tersebut tertarik dengan sosok Jay Izzet. Kabar ini sontak membuat pecinta sepak bola tanah air merasa penasaran. Mereka pun mempertanyakan kapan proses naturalisasi dari Jay Izzet akan selesai. Proses naturalisasi yang akan dilalui oleh pemain berdarah Belanda tersebut masih cukup panjang. Berkas naturalisasinya saat ini masih dalam tahap masuk ke Menkumham RI. Itu artinya masih ada beberapa tahap lagi yang dilalui seperti pengesahan oleh DPR RI, kemudian penerbitan keputusan Presiden oleh Joko Widodo, dan terakhir pengambilan sumpah. Namun Erick Thohir beberapa waktu lalu menargetkan semua proses itu bisa siap sebelum Piala Asia 2023 bergulir. Itu artinya masih ada waktu sampai dengan akhir tahun ini untuk merampungkan proses naturalisasi pemain milik Venezia tersebut. Kalau menurutmu, apakah proses naturalisasi dari Jay Izzet akan selesai tepat waktu? Atau sang pemain justru diharuskan untuk menunggu lebih lama lagi? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Pemain keturunan Nathan Chow nonton Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di SUGBK. Banyak hal menarik yang menyertai kemenangan 6-0 Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam di laga leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Salah satunya adalah kedatangan Nathan Chow Aon ke stadion untuk menonton langsung laga itu. Nathan Chow Aon sendiri adalah pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Jika ia sudah menyelesaikan proses naturalisasi, maka dipastikan ia bisa membela skuad Garuda Indonesia. Pemain milik Swansea City tersebut datang bersama dengan Fardy Bahdim, yang tak lain adalah kakak kandung dari Irfan Bahdim. Nathan Chow Aon datang bukan hanya sebatas menonton Timnas Indonesia berlaga, melainkan juga untuk bertemu langsung dengan Erick Thohir selaku ketum PSSI. Sang pemain diketahui menemui Erick Thohir untuk membicarakan kelanjutan dari proses naturalisasi dengan harapan ia bisa segera membela Indonesia. Sama halnya dengan Jay Izzet, proses naturalisasi dari Nathan Chow Aon juga ditargetkan siap sebelum berlangsungnya Piala Asia 2023. Kalau menurutmu sudah cocokkah Nathan Chow Aon membela skuad Garuda? Yuk berikan pendapat kamu di kolom komentar ya.